Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sedulur tani semua, ini kami dari petani binaan organik dari beberapa desa, beberapa kelompok tani di wilayah Karanganyar Hilir. Kami akan sampaikan cara pembuatan pupuk organik cair atau POC yang selama ini sudah kami buat 6 tahun berjalan karena tertatih-tatihnya personel dan bahannya. Jadi kami contohkan langsung cara pembuatan. Hanya ini semuanya udah di aplikasi kemarin. Ini untuk pembuatan POC berbahan dasar kohe dan urin. Ya. Sini kami tunjukkan. Ini kohe, kotoran hewan dari kambing. Ini kohe dari walet. Nah, sebelum terjadi proses fermentasi, ini kalau mau menimbulkan pupuk makro atau mikro, makronya dulu kita masukkan, mau TSP atau Korea, kita masukkan sini 2 hari sebelumnya. Berarti kita masukkan ini semprot, semprot Pak, semprot. Ini kemarin udah disemprot itu, ini diulangi cara penyemprotannya begitu. Terus ini dibiarkan 1 hari 1 malam, dilanjutkan pemberian EM4. EM4 silahkan beli juga nggak apa-apa, tapi kelompok tani kami sudah membuat itu EM4 terbuat dari bahan khusus kambing, khusus sapi atau babat ya. Ini diproses demikian rupa terus difermentasi. Ini udah jadi, fungsinya lebih tinggi dari EM4 yang beredar. Nah, kalau nggak mau bikin itu ya pakai EM4 langsung. Setelah ini 2 hari dari penyemprotan pupuk makro dan mikronya risap, nanti langsung dimasukkan ke drum ke sini. Itu nanti biar keluar unsur-unsur haranya yang kandung sini. Artinya apabila ini sudah dikasih, contoh membuat bakwan seandainya, ini ada bahan-bahannya, terus dicacah-cacah ya, diiris-iris ya, ini menggunakan EM4-nya untuk ngiris-ngiris, untuk mengurai. Setelah itu kita masukkan. Itu contoh Mas, kami masukkan sini satu begitu. Yang besar nanti baik. Nih. Kita masukkan ke sini ya, ini Mas. Nah, ini kalau yang berat mau dimasukin enggak? Berat. Nah. Ini yang sudah terkandung pupuk mikro dan makro yang sudah diuraikan oleh EM4. Jadi EM4 itu membantu menguraikan proses terjadinya pupuk, bukan pembusukan. Kalau dibiarkan terjadi busuk. Tapi kalau ada bakteri EM4, efektif mikroorganisme, itu menguraikan berbahan dasar apa, diuraikan, akhirnya nanti keluar pupuk-pupuk yang diinginkan untuk pupuk vegetatif atau pupuk generatif. Setelah itu kami siapkan kolam-kolam ini airnya. Air dari kolam nila, aten, lele. Ternyata yang lebih bagus unsur bakterinya yang terkandung banyak itu pada kolam lele. Itu. Kalau mau dicampur lagi dengan biar keluar zat PT-nya, kita masukin air kelapa. Boleh air kelapa muda atau tua, yang penting jangan basi. Ini yang masih itu hari ini dibedah, hari ini dipakai. Setelah dimasukkan ke sini diisi air, sudah diisi air, baru kita tutup rapat. Ini namanya difermentasi. Minimal ini difermentasi 21 hari. Semakin lama waktunya semakin bagus. Ya, semakin lama waktunya semakin bagus. Setelah ini 21 hari atau lewat 2 bulan atau 3 bulan lebih bagus, baru kita saring ke sana. Ini sudah kami wadahi dengan sedemikian rupa pakai waring ya, waring
waring itu ada waringnya supaya kohe itu tidak berantakan waringnya. Jadi memasukkan kohe tadi masukkan ke sini biar nanti tidak berantakan nah, waktu penyaringan. Itu juga kohe dari walet itu dikemas sedemikian rupa, tetapi air nutrisi yang di dalam kandungan kohe walet atau kohe hewan tadi bisa keluar. Itu jadi kan. Nah, untuk kotoran kohenya, kohe itu kotoran hewan ya. Semakin kecil hewan yang dipakai, ini sapi lebih bagus dipakai kalau kambing lebih bagus kelinci lebih bagus lagi marmut gitu. Semakin itu ternyata kandungan itu lebih bagus, di aplikasi ternyata itu unsur darahnya lebih bagus. Itu untuk POC proses ini kita tunggu 21 hari minimal baru kita selang ke sana. Ya, kita lihat ke tempat fermentasi berikutnya, pencampuran hasil fermentasi kohe ditambah urin. Ya, nanti kami jawab setelah fermentasi kohe dicampur fermentasi urin. Nah, setelah di sana baru dites bahwa itu jadi atau belum. Bisa kita tes bahwa POC bisa menaikkan atau memproses fosfat dalam tanah, bisa mengaktifkan bakteri-bakteri dalam tanah, bisa menyuburkan tanaman. Kita tes nanti menggunakan pupuk fosfat, dan nanti petani bisa membeli TSP atau SP36 atau apa saja, bisa memilih mana TSP fosfat yang kandungannya lebih tinggi. Jadi petani akan terbantu, ternyata beli yang merek A lebih bagus dibanding B gitu. Jadi yang pertanyaan Bapak nanti saya jawab setelah proses fermentasi berikutnya, pencampuran dari kohe dan urin. Ayo kita silahkan ke sana proses yang berikutnya. Oke, terima kasih. Ini kelanjutan habis fermentasi kohe di sana. Ini nanti langsung disaring, dimasukkan ke proses berikutnya, yaitu gentong atau tetmon atau alat apa saja. Yang penting jangan terbuat dari seng atau besi. Sebisa mungkin ini terbuat dari plastik ya, karena tidak dengan plastik fermentasi tidak sempurna, kehidupan bakteri kurang sempurna. Setelah masuk ke sini ya, terus ditutup, kita pakai ini Mas. Itu kita pakai aerator. Sini ada aerator. Kebenaran hari ini listrik itu enggak hidup, ini enggak bisa kita praktek aerator. Ini kita aerator ya, di sini aerator besar nih, menggunakan aerator besar. Kalau tidak punya aerator yang sebesar itu, kita bisa gunakan pakai aerator ini. Ini air yang naik, kalau ini angin yang masuk. Ini bisa dipancurkan lewat atas itu, terus menerus ya. Karena apa? Ini membuang auksin gitu ya. Auksin untuk tanaman padi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tanaman yang berbatang itu resikonya mudah patah. Apa tinggi, kalau untuk tanaman padi itu daunnya kaku. Mengapa saya memilih menggunakan bahan kohe dan urin ya? Karena hasil dari fermentasi kohe dan urin itu bisa merubah bau khas khususnya tanaman padi. Jadi tanaman padi itu tidak berbau sebagaimana mestinya. Itu bisa dinilai dengan adanya penciuman tikus. Tikus itu mencium tanaman itu bisa 2 kilo jauhnya,
mengejar di mana ada tanaman padi, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, karena tikus itu penglihatannya sangat kurang, ya, rabun, tetapi penciumannya sangat kuat sekali, ya, dia sejauh apapun dikejar. Di pagar seperti apapun ditumbur, di plastik, di fiber, semuanya akan diterobos. Gitu. Nah, itu setelah disemprot dengan ini, ternyata tikus tidak tertarik. Karena tertariknya tikus itu karena penciuman. Di sini akhirnya hama tikus akan berkurang. Kalau toh menyerang, itu tanaman yang tidak yang mempunyai bau-bau pupuk kimia, khususnya urea, itu sangat disenangi sekali. Bahkan hama penyakit termasuk ulat atau penyakit jamur itu senang dengan tanaman yang kandungan ureanya tinggi, nitrogen N. Ya. Dengan penggunaan ini tanaman bisa mengadopsi pupuk berimbang. Ya. Ini banyak terkandung pupuk-pupuk mikro dan makro. Ya. Khusus untuk petani, untuk pembuatan pengisian buah sangat cocok sekali. Saya terapkan ini di musim kemarau, itu lebih kuat tahan karena tidak banyak mengisap air, karena kurangnya air dia bertahan. Akhirnya tanaman tetap hijau, daun tetap hijau, kunci pengisian buah adalah daun hijau, ditambahi nutrisi atau pupuk-pupuk mikro. Nah, ini tadi maaf, bahan tadi kalau bisa diayak, tapi kalau tidak diayak itu juga bagus. Kohe itu akan tercampur dengan abu sekam, abu bakaran. Ternyata abu-abu itu mengandung silika sangat tinggi sekali. Kandungan silika sangat tinggi sekali itu bisa membuat tanaman kokoh, bisa terhindar dari roboh, ya, roboh tanaman. Jadi kalau pengen tanamannya terhindar dari roboh, kuati penggunaan rendaman abu atau buat fermentasi VOC ditambahi abu. Ya. Jadi hasil-hasil fermentasi setelah penyaringan dari kohe tadi di sini dicampur urin, ya, sama urin hewan, sapi, kerbau atau apa saja, tetapi urin yang paling bagus adalah urin yang dari hewan kecil. Ya, kami gunakan yang paling kecil adalah marmut, tapi lebih bagus ternyata kelinci, ternyata lebih bagus marmut. Kemungkinan kencing tikus juga lebih bagus, tapi bagaimana cara mengumpulkannya? Hasil reproduksi ini di aerator, ya, bisa di aerator, bisa di air pancur, apa namanya? Kalau aerator itu air udara, pancurkan gitu, membuang oksin intinya pada dasarnya. Nah, dengan peralatan sangat sederhana ini dilakukan oleh petani-petani buang yang tidak berharap. Nah, kapan ada hasilnya kami bersedia masyarakat petani mengembalikan kesuburan tanah, menjauhkan OPT, organisme pengganggu tumbuhan, ternyata bisa efektif dan bagus. Dan itu kami kembangkan, kami mencari bagaimana cara mengemas ini supaya bisa bermanfaat kepada banyak. Sangat terhambat karena petani selama ini selalu dimanjakan dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia. Jadi untuk beralih ke organik dengan berbagai macam teknis kami menyampaikan keterbatasan petani-petani kami SDM-nya untuk sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang sekali. Bagi para petinggi ataupun
dinas instansi yang terkait ataupun masyarakat yang mempunyai wewenang, tolong bantu kami bagaimana caranya kami bisa mengorganikan petani. Ini pada dasarnya mengurangi pengeluaran, mengurangi sulitnya pupuk kimia, sulitnya mendapatkan, dan karena di sini daerah Pasang Surut itu banyaknya keasaman karena ditimbulkan dari pirit FeS4, ini akan berubah menjadi asam, besi, dan aluminium. Ini dengan menggunakan POC bisa kami tanggulangi. Hasil dari POC yang sudah fermentasi bersama-sama kami aplikasikan, sudah kami wadahi ini semua Pak. Ternyata setiap musim kami bisa memproduksi lebih dari 3.000 liter. Ya, kami contohkan, kami masyarakat ke petani ini apa adanya Pak. Alat-alat kami meminta mengambil wadah-wadah bekas, bikin bekas, drum bekas, apapun yang adanya kami akan berkarya. Karena hari ini tanggal 21 Juni tahun 2021 bertepatan dengan Hari Krida Pertanian, kami pejuang-pejuang pertanian berkarya. Krida bergerak, kami bergerak dengan cara yang kami bisa. Ini Bapak-Bapak sekalian sudah kemas, ini sebenarnya kami kemasi per liternya, itu liternya di sini. Ini adalah laboratorium kecil, laboratorium petani yang tidak punya alat. Ya, ini mana pupuk yang sudah jadi atau yang belum bisa kami tes. Pupuk ini kalau sudah jadi bisa dites menggunakan fosfat, ya. Nah, ini fosfat, ya. Fosfat, SP atau TSP, yang penting ini fosfat. Ini nanti dites. Apabila diteskan dengan ke air biasa, ya, dengan ke air biasa, ini bisa kita lihat bahwa pupuk yang petani bikin ini sudah jadi atau belum. Bisa kita lihat di sini. Setelah udah jadi baru kita kemas. Nah, selama ini masih kami pakai sendiri beserta kalangan petani lingkungan kami, menginginkan petani untuk berorganik, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ini nanti hasil diaduk-aduk ini Pak akan keluar fosfat. Ya. Fosfat ini bisa dikeluarkan, akan timbul buah-buahnya apabila pupuk yang kita bikin itu sudah jadi. Ini berbahan kohe, yang berbahan pupuk organik cair berbahan buah-buahan atau menjadi mol, itu bisa tes dengan TSP ini. SP ini akan meledak keluar. Yang berbahan aktif pakai leri itu air cucian beras, itu juga bisa di tes dengan menggunakan TSP, akan keluar meledak gitu. Ya, kita tes-teskan ini di arah 4 ya, hidupnya. Nah, ambil hidup. Oh, langsung nggak apa-apa. Coba ya, kita lihat ya. Ini jadi apa belum? Belum tentu ini jadi ya. Top. Ini belum jadi berarti ya, ini. Tuh tanya, belum jadi berarti ya. Ya. Nah, di antara ini ada yang belum jadi. Ya. Nah, ini belum jadi. Sekarang kita buka yang ini. Ya. Buka yang ini, C. Ini Mas, buka, stop. Ini akan jadi akan muntah gini ya. Terjadi muntah gini ya. Terus kita ambilkan yang di drum ini nih Mas, ini Mas. Ya, itu kan ya. Coba Pak, kameranya sini. Kita ambil di drum itu ya.
dites. Apakah itu sudah jadi apa belum? Kalau yang di laboratorium itu belum kan? Ya, jadi belum jadi. Oh, jadi tapi belum begitu matang ya. Nah, karena fermentasinya kurang banyak. Sekali satu baik. Nah, kita ambilkan jerigen yang besar, Mas. Jerigen besar. Itu sudah jadi apa belum? Ya, nggak apa. Apa? Tembak, Mas. Ya, Mas, tebak. Ya, tebak, tolong dari sana, Mas. Kelihatan gambarnya, Mas. Ya, lihat, shoot langsung. Tanya, shoot. Nah, ini jadi melubar ya. Gitu. Apakah ini yang tadi belum jadi, kalau ditembak dengan punya Mas Umar bisa jadi? Coba Mas Umar. Apakah bisa meledak? Tanya Mas. Tanya Mas. Perut. Nah, enggak beli ini Mas. Ini akan muntah gitu, muntah. Ini berarti VOC kita jadi bagus. SP fosfatnya itu juga bagus. Kalau pengen mau ngetes Bapak sekalian, dulur tani yang ada di daerah Karangagung, ini ada SP apa itu yang jelas fosfat. Itu kandungan SP-nya kecil. Ini dibuangin. Ya. Ini ada kandungan SP-nya kecil. Ini yang bagus, terlarutnya agak sulit ya. Kandungan SP-nya kecil, ini terlarut ini. Terus ini untuk petani untuk mengetahui berapa harganya harus pilih membeli SP yang mana gitu ya, berapa harganya pilih beli SP yang mana. Kalau itu lebih mahal tapi itu kandungannya SP-nya lebih tinggi, saya sarankan ya bisa dipilih yang lebih bermanfaat ya. Kita isi itu. Ini SP yang selama ini saya tes kandungan SP-nya kurang ya. Kita tes dengan VOC yang sudah jadi dipakai Mas Umar tadi, kita tumpahkan. Kita tumpahkan. Ya. Ternyata tidak keluar. Artinya SP yang ini lebih baik dipilih SP yang kandungan fosfatnya tinggi. Nah, ini mengarahkan ke petani. Kalau memang harus memakai pupuk kimia, pupuk makro, fosfat, pilihlah yang produk itu. Saya tidak menunjukkan yang mana. Tapi kalau sudah dites-tes, Bapak, saudara-saudara dulur tani itu bisa memilih mana yang harus saya beli. Demikian, diantara Bapak kelompok tani lainnya ini yang kira-kira belum jelas dengan yang saya sampaikan, silahkan bertanya. Untuk fermentasi VOC itu dari yang belum jadi tadi berapa hari, yang sudah jadi itu berapa hari itu? Yang minimal 21 hari, semakin lama semakin bagus. Di sini juga ini kalau proses dengan urin ini seminggu sudah bisa, tapi semakin lama semakin bagus. Gitu. Kalau kita memproduksi banyak, ya udah difermentasi aja, terus ditutup rapat. Kalau bisa dengan aerator. Untuk pertanyaan Bapak tadi, berapa per dosisnya? Dosisnya bisa kita lihat menggunakan ppm, ya. Tetapi kalau untuk percobaan selama 4 tahun berturut-turut saya tidak menggunakan pupuk kimia untuk tanaman padi, ini 1 gelas untuk 1 tangki ukuran 15 sampai 16 liter air. Nah, itu kalau dimasukkan ke jaringan tanaman. Kalau untuk jaringan daun, di daun tadi ya. Kalau untuk tanah bisa 2 atau 3 kalau ke tanah. Ya. Nah, ini bisa untuk ngetes bagaimana pupuk VOC bermanfaat ke tanaman. Kalau untuk VOC bermanfaat ke daun bisa kita tes menggunakan listrik, ya. Listrik berarti di situ kandungan mineral pupuk yang kandung di situ tinggi atau rendah kita bisa lihat dari listrik. Kalau Bapak kurang pas ya kita teskan listrik, beneran cuman listriknya enggak hidup ini ya. Untuk kandungan dari VOC yang Bapak produksi ini Pak, apa saja yang ada kandungan di dalamnya?
Ini dulu di 4 tahun yang lalu sudah saya teskan di Sukopindo, sudah saya teskan di Unsri, karena saya dulu pengen apa yang saya buat itu ada isinya apa enggak gitu. Ternyata waktu itu ada dan besar-besar sekali. Sayang lamanya waktu dan tidak terpikir kemana. Yang jelas itu pupuk makro terkandung NPK ada, tinggi. Pupuk mikro terkandung magnesium, sulfur, mangan, terus ini ada juga karena pakai air kelapa, ada gliberinnya, ZTT, auksin ada, ya, sitokilin ada, gitu. Karena praktekkan ke tanaman begitu masuk. Kami dipercaya oleh Desa Sri Agung kemarin untuk menyemprot POC ke tanaman kelengkeng, ternyata hasil itu seminggu berikutnya ada tumbuhan baru, tumbuhan vegetatif baru. Gitu. Dari cerita ini bahwa perlu Bapak mau tes pakai listrik, hanya sayang listriknya tidak memungkinkan ini, karena tidak hidup. Tapi lain kali bisa. Selain pemakaian proses atau pembikinan POC ini, sekalian kita hari ini juga kita lanjutkan pembuatan pupuk organik padat Bekasi. Bahan-bahan sudah siapkan, di situ sudah kami semprot menggunakan pupuk-pupuk makro biar terproses. Itu sudah saya semprot PM4, tetapi untuk contoh nanti kita praktekkan lagi. Demikian, apabila ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ini kan kami mau bertanya Bapak dari POPT. Ya. Ada berapa kelompok tani yang sudah berhasil Bapak bina dan mereka berhasil memproduksi pupuk organik ini? Saya POPT PHP wilayah Karangagung Ilir. Binaan saya satu kecamatan Karangagung Ilir. Tetapi hanya beberapa kelompok tani yang mau merespon pertanian organik karena mereka masih mindsetnya pertanian kimia. Ya lambat laun kami akan berikan pengertian bahwa organik seperti ini, bahwa kimia seperti ini, gitu. Nah, untuk sementara mungkin bikin baru sekitar 8 sampai 9 kelompok itu saja. Kelompoknya tidak semuanya, hanya personel-personel yang punya pola pikir organik, mengembalikan kesuburan yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita dulu, mengembalikan kesuburan dan kelestarian alam. Insya Allah mungkin hari ke hari, minggu, bulan, tahun kami akan merambah ke berikutnya. Yang jelas kami mengarah ke pupuk organik, mengembalikan kesuburan, melestarikan alam. Begitu juga kami mengembangkan rubuha burung hantu Tito alba sebagai musuh alami amatikus. Nanti kami bisa ceritakan di lain kesempatan. Ya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana yang setelah disampaikan beliau Bapak Suyitno. Beliau menyampaikan ada beberapa kelompok tani hasil binaan beliau yang mana mereka itu sudah dapat memproduksi. Untuk itu kita hari ini akan mencoba mewawancari atau bertanya kepada kelompok-kelompok tani yang berhasil membuat pupuk organik di Kecamatan Karangagung Ilir ini, di mana mereka ini telah berhasil mengaplikasikan dan hasilnya juga sudah memuaskan. Untuk itu mudah-mudahan kita untuk hari ini satu persatu kita akan temui mereka. Oke. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sudirman, Kapoktan dari Desa Sumberjegi, Kecamatan Karangagung Ilir. Nama Kapoktan Desa Sumberjegi, Kapoktan Pangudi Mulyo. Itu Kapoktan di desa kami. Nah, di sini saya salah satu penggerak dari grup petani organik. Dan di sebelah beliau Bapak Suyitno selaku pembina kami, petugas dinas dari provinsi, POPT, PHP yang bertugas di Kecamatan Karangagung Ilir.
Dengan keberadaan beliau, alhamdulillah di sini saya selaku penggerak pertanian organik di desa di Kecamatan Karanggung Ilir. Kami petani Karanggung Ilir berinisiatif dan berkomitmen untuk menjadi petani organik. Nah, di sini dari kami sebagai Gapoktan, sebagai penggerak petani organik, saya harus bisa memotivasi kepada petani yang kami bina. Nah, di sini saya selaku Gapoktan, saya berusaha dan berkreasi, berinovasi membuat pupuk organik. Pupuk organik yang saya buat ini terbuat dari kohe, kotoran hewan, urin, dan mol bonggol pisang. Yang berada dalam kandungan POC buatan saya yang dikemas ini, bahannya adalah 1 bonggol pisang, 2 itu air cucian beras, 3 air kelapa, 4 kotoran hewan, 5 urin. Dan untuk biangnya saya menggunakan E4 itu 1 liter E4 pertanian. Nah, di sini tadi saya sebutkan berkomitmen sebagai petani organik. Di sini saya punya inisiatif dan berkomitmen, kami membuat grup di Kecamatan Karanggung Ilir, yaitu grup petani organik yang dalam gabungan grup Tito Alba, yang seperti Bapak tanyakan tadi bahwa saya adalah penggerak untuk Tito Alba, itu yang biasa dikenal Tito Alba itu burung hantu, itu pengendali hama tikus alami. Jadi kami menggunakan predator alami yaitu burung hantu. Di sini kami sudah bergerak kurang lebih 4 tahun untuk program penerapan praktek menggunakan burung hantu itu untuk mengendalikan hama tikus. Itu alhamdulillah manfaatnya itu sangatlah bermanfaat untuk petani, untuk membantu mengendalikan hama tikus, bukan membasmi, itu mengendalikan hama tikus. Nah, di sini ini tadi yang sudah saya sebutkan ini, dan ini sudah POC yang saya untuk memotivasi petani yang saya bina dari binaan Bapak POPT, dan kami sudah berkomitmen membuat grup, yaitu grup Tito Alba, grup petani organik di Kecamatan Karanggung Ilir. Bagi para petani khususnya di Kecamatan Karanggung Ilir, siapa saja yang mau bergabung dengan kami menjadi grup petani organik di Desa Karanggung Ilir, itu sangat mudah syaratnya. Jadi syarat untuk masuk ke grup petani organik Desa Karanggung Ilir, yaitu syarat utama harus sanggup membuat rubuha. Rubuha itu yang dikenal rumah burung hantu. Itu syarat utama. Akses manfaatnya itu berbeda-berbeda. Dari POC manfaatnya beda, dari rubuha burung hantu juga berbeda. Tapi khususnya itu semua organik, sistemnya organik. Dari perbedaan itu saya sebutkan tadi, kalau ini kan manfaatnya 1 lokasi Pak ya, kalau kita aplikasikan di 1 hektar, manfaatnya itu 1 hektar. Nah, kalau burung hantu 1 rubuha kita tegakkan di 1 kelompok, itu manfaatnya, akses manfaatnya itu luas. Nah, saya kira cuman itu yang bisa saya presentasikan. Nah, di sini nanti banyak dari kelompok tani saya yang tergabung dalam grup petani organik di Karanggung Ilir sudah berinovasi dan berkreasi membuat, nah seperti yang terlihat di sini, ini hasil buatan dari para petani sendiri-sendiri, petani masing-masing, nanti dipresentasikan sama beliau-beliau yang membuat. Ya, dari saya terima kasih. Melalui POPT PHP, dibina oleh POPT PHP untuk bertani secara organik. Nah, kami bisa memproduksi pupuk jenis pupuk cair, pupuk organik cair yang berbahan dari bonggol pisang, urin kambing serta kohe. Saya tambahi lagi ekstrak jakaba, yaitu jamur keberuntungan abadi. Alhamdulillah dalam pengaplikasian kami musim tanam di 2021 ini kami berhasil tanpa menggunakan pupuk kimia. Di samping itu juga kami menggunakan nutrisi buah ini dari bahan-bahan yang ada di kami. Yang kita manfaatkan yaitu air kelapa, kita
rebus, campur telur keong, campur lagi madu, campur lagi santan kelapa, kalau ada susu dicampur susu, itu sangat berguna dan efektif sekali untuk pengisian buah. Dan saya rasa cuman itu dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi, mungkin di lain sesi. Nah, atas penjelasan dari saya, semoga pertanian organik di wilayah Karangagung Ilir khususnya bisa merambah ke seluruh masyarakat untuk melestarikan alam kita, untuk pola hidup sehat kita, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Winara dari Desa Sumberjeki, kelompok petani lestari. Ya, alhamdulillah saya dapat memproduksi yaitu PGPR yang bahan aktifnya yaitu akar bambu, dedak, terasi, gula, dan fermentasinya alhamdulillah sasa, difermentasi sekitar 21 hari. Kegunaannya buat tanah, bagus buat tanah dan tanaman, dan mengandung bakteri, sangat banyak sekali bakteri-bakteri. Sedikit bisa dijelaskan tentang PGPR itu apa, singkatan PGPR, barangkali ada masyarakat yang belum tahu PGPR. Plan Grow Promotion Resokin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal, saya Pradi dari Petani Sumber Mulya, Karangagung Ilir, 59. Kelompok kami bikin 4 2 SC booster, ada asam amino, terus ada asam amino plus urin yang dibikin sama belut. Nah, ini ada lagi POC, urin, asam amino sama air lindi leri. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, karena kelompok tani Desa Sumberjeki. Untuk saat ini kelompok kami sudah memproduksi asam amino dengan komposisi bahan daging ikan tongkol serta gula merah dengan perbandingan 1:1, 1 kilo gula merah, 1 kilo tongkol yang difermentasi selama 3 bulan. Nah, kelebihan dari asam amino ini untuk menjaga agar tanaman tidak stres, mempercepat fotosintesis dan memperbanyak anakan, dan mempercepat akar, tunasnya tumbuhnya akar. Dan selanjutnya fotosintesis bakteria ini fungsinya juga untuk fotosintesis, dan bahannya itu dari air kelapa, sasa, dan telur difermentasi selama 21 hari. Ini yang baru seminggu ini, dengan dijemur di bawah matahari terik. Dan ini yang sudah dorman sama dengan bahannya ini, fungsinya pun sama. Nah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Setelah hasil wawancara hari ini, ternyata banyak hal yang kita dapatkan di hari ini, yang juga bisa kita ucapkan karena kita semua itu sama-sama petani yang berada di Sumatera Selatan, khususnya Kecamatan Karangagung Ilir. Berbagai desa, ada 7 desa di sini. Ternyata Bapak Suyitno ini dari petugas TOTP PHP ini yang cukup gigih, yang mungkin
bisa kita sampaikan kepada pemerintah pusat yang mana tujuan beliau atau cita-cita daripada beliau untuk petani ini berubah ke pertanian organik. Mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dengan bentuk kebersamaan, dengan bentuk sosialisasi yang jelas, kita akan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita beliau, dan kita nanti juga akan ada season berikutnya atau fatwa berikutnya yang mana apa yang tadi telah kita wawancarai beberapa kelompok tani yang bisa memproduksi daripada pupuk organik, bagaimana cara pembuatannya, apa saja bahan bakunya nanti biar terinci, dan kita akan nanti sajikan di season berikutnya. Oke, terima kasih.